kali YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai minyak rem ini. Jadi minyak rem itu komponen penting dalam sistem pengereman di mobil kita. Jadi ketika ada masalah pada minyak rem ini, itu bisa berakibat fatal karena minyak rem ini yang akan mendistribusikan tenaga atau pengereman di seluruh roda mobil kita. Jadi sangat penting sekali, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai banyak yang belum tahu apakah minyak rem itu boleh dicampur atau tidak. Nanti pada video kali ini kita akan meliputi boleh apa tidaknya mencampur antar warna, kemudian spesifikasi misalkan antar dotnya itu boleh dicampur atau enggak. Jadi bagi kalian yang belum tahu dan ingin tahu, silahkan kalian bisa ikuti video ini sampai akhir biar nanti tahu apakah minyak rem itu boleh dicampur atau tidak dari warnanya ataupun spesifikasinya. Oke, di sini saya punya dua minyak rem ya. Jadi ini minyak rem yang ini dia yang isinya merah. Kemudian yang ini isinya itu putih. Yang merah ini yang saya gunakan untuk di mobil saya ini. Jadi mencampur minyak rem berbeda jenis atau merek itu umumnya tidak direkomendasikan. Karena apa? Jadi ketika kita mencampur minyak rem yang berbeda-beda seperti itu bisa menurunkan kinerja rem. Untuk alasan tidak direkomendasikan itu kenapa? Jadi untuk yang pertama, minyak rem dari beda jenis itu memiliki kandungan dan titik didih yang berbeda. Pastikan spesifikasi untuk setiap minyak rem dari brand satu dan satunya itu pasti berbeda. Nah, itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan ketika dicampur. Untuk yang kedua, alasannya kenapa tidak direkomendasikan mencampur minyak rem, itu mencampur minyak rem dengan angka DOT atau seperti ini pasti ada DOT-nya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini DOT 3. Di sini saya tidak di-endorse oleh merek ini ya, jadi ini saya beli sendiri. Jadi untuk mencampur dengan angka DOT yang berbeda, itu dapat membuat titik didih dari minyak rem itu tidak dapat diketahui. Karena pasti untuk DOT 3 dan DOT 4 itu memiliki titik didih yang masing-masing ya, atau beda-beda. Jadi tidak disarankan untuk mencampur antara DOT 3 dan DOT 4. Misalkan seperti ini DOT 3, ya jangan dicampur menggunakan DOT 4. Harus sesuai dengan DOT 3 ini, apalagi dengan merek yang sama. Kemudian untuk yang ketiga ya, misalkan kita mencampur minyak rem ini. Minyak rem ini warnanya merah seperti ini ya. Kemudian kita campur menggunakan yang warna putih. Nah, itu dapat menyulitkan ketika kita akan mengidentifikasi kebocoran minyak rem. Misalkan seperti kasus saya dulu di bagian sini. Nah, kalau kita mencampur minyak remnya, kita tidak akan bisa mengidentifikasi untuk di kebocorannya. Misalkan kita menggunakan minyak rem merah seperti ini, pasti kalau ada kebocoran di sini itu kelihatan karena merah. Nah, kalau kita campur misalkan seperti ini, kita campur dengan warna putih, nah kita tidak bisa melakukan identifikasi untuk kebocorannya karena tidak tahu ya kita minyak remnya merahnya seberapa pekat, seperti itu kita tidak bisa memastikan. Dan kemudian untuk yang keempat, ketika kita mencampur minyak rem seperti ini, kita tidak bisa mengidentifikasi kualitas dari minyak rem kita. Misalkan seperti ini sudah saya pastikan untuk warnanya ini sama dengan yang baru ini, jadi kita sudah bisa memastikan kalau minyak rem ini kondisinya bagus. Beda cerita ketika kita mencampur dengan yang putih, misalkan dia sudah berubah warnanya atau memudar lagi, kita tidak tahu apakah itu memang karena kita campur ataukah minyak remnya sudah dalam kualitas yang buruk atau minta diganti seperti itu. Ataupun misalkan kita ganti menggunakan warna yang lebih merah lagi ya, kita tidak mengetahui apakah si minyak rem itu misalkan keruh, itu keruhnya karena kotoran atau memang minyak remnya yang terlalu keruh seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa mencampur untuk warnanya. Oke, kita lanjut ke apa yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama, untuk minyak rem ini itu sebaiknya gunakan satu jenis minyak rem yang sesuai dengan DOT nya atau standarnya seperti ini teman-teman. Jadi gunakan, misalkan kalian menggunakan DOT 3 ya, selalu gunakan DOT 3
atau yang direkomendasikan oleh pabrikan di mobil kalian. Misalkan kalian menggunakan DOT 4 ya DOT 4. Untuk di DOT nya spesifikasi dan standar pabriknya itu bisa kalian lihat di bagian sini. Di sini biasanya ada tulisan ini menggunakan DOT 3 atau 4. Ini enggak kelihatan ya. Nah, ini bisa dilihat 3 atau 4. Nanti kalian bisa mengecek di bagian tutup dari tampungan minyak rem ini. Untuk yang kedua, apa yang bisa dilakukan? Nah, jika terpaksa mencampur minyak rem, jadi ketika terpaksa harus mencampur minyak rem, itu gunakan minyak rem dengan spesifikasi yang sama dan dengan merek yang sama. Misalkan seperti ini ya, kalian gunakan mereknya yang sama, karena untuk spesifikasinya pasti nggak jauh beda atau mungkin bisa saja sama ya teman-teman. Jadi usahakan menggunakan merek yang sama. Untuk yang ketiga, itu gunakan minyak rem dengan spesifikasi yang sama atau standarnya yang sama. DOT 3 ya gunakan DOT 3 juga. Seperti ini. Nah, ini DOT nya 4 ya teman-teman. Nah, kita nggak bisa mencampurnya karena ini beda spesifikasi dari DOT nya ini, DOT 4 dan DOT 3. Kalau misalkan di sini ada opsi seperti saya tadi menggunakan DOT 3 atau DOT 4, itu boleh saja memilih, tapi tidak disarankan untuk dicampur ya dari kedua minyak ini atau minyak rem ini. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke tips memilih minyak rem. Jadi untuk memilih minyak rem seperti ini, kita tidak bisa sembarangan ya, karena mengingat fungsinya yang sangat penting untuk di mobil kita. Jadi kita harus benar-benar memastikan minyak rem di mobil kita itu berkualitas. Jadi tips yang pertama itu pilih minyak rem dengan kualitas baik. Nah, untuk kualitasnya itu pasti kalian sudah punya referensi masing-masing dari merek-merek yang dipercaya di pasaran. Itu baiknya merek apa pasti kalian sudah tahu dan kalian bisa memutuskan sendiri menggunakan merek apa. Nah, umumnya untuk minyak rem yang bagus itu memiliki cairannya yang jernih ya, nggak keruh. Kemudian untuk yang kedua, tipsnya itu hindari memilih minyak rem dengan warna gelap atau keruh. Seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk minyak rem ketika kita memilih yang warna keruh atau mencampurnya seperti itu, kita tidak bisa mengidentifikasi apakah minyak rem ini kondisinya masih baik atau sudah tidak baik. Jadi saya pernah mengalami minyak rem saya ini warnanya gelap keruh. Nah, saya pikir itu dari minyak remnya, ternyata banyak endapan di dalam bagian sini ya. Ternyata minyak remnya sudah saatnya diganti, dan memang minyak remnya itu harusnya bening seperti ini. Nah, kalian harus memilih minyak rem itu yang jangan gelap dan keruh, karena biar mudah mengidentifikasi kualitas dari minyak rem kalian. Untuk yang ketiga, tipsnya jangan sembarangan menggunakan minyak rem atau dari brand abal-abal, karena fungsinya sangat penting. Jika kalian menggunakan minyak rem yang kurang baik atau tidak sesuai spesifikasi, dikhawatirkan itu akan berbahaya di mobil kalian ataupun merusak komponen sistem pengereman di mobil kalian. Jadi pastikan menggunakan minyak rem yang baik ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya, selalu cek kondisi minyak rem di mobil kalian, baik itu kapasitasnya harus sesuai dengan batas maksimal ini, kemudian kualitasnya apakah dia sudah kotor ataupun masih baik seperti ini, kemudian cek juga kebocoran di selang-selang, misalkan selang seperti ini, ataupun di bagian masternya, kemudian di bagian rodanya itu ada kebocoran atau tidak, supaya kita bisa cepat melakukan penanganan ketika misalkan untuk di kapasitas ini dia berkurang, pasti ada kebocoran. Nah, kebocoran itu bisa kita cek di bagian mana ya, dan kita bisa perbaiki. Kemudian untuk kualitasnya, misalkan dia sudah mulai banyak kotoran, itu biasanya ada endapan juga di bagian master dan kaliper-kaliper di mobil kita, seperti yang saya pernah alami. Nanti kalian bisa cek di channel saya untuk cara bleeding mobil,
menggunakan alat yang telah saya buat, jadi nggak perlu dibantu orang lain, kita bisa memblading menggunakan alat itu sendirian seperti yang saya lakukan untuk di mobil saya ini. Saya hanya memblading sendirian aja. Kemudian untuk kebocoran seperti yang saya bilang tadi, ketika kalian cek ada kebocoran, langsung saja kalian tangani supaya minyak rem di mobil kalian tidak terus-terusan berkurang, dan nanti minyak rem itu kan bisa merusak komponen lain ya, atau membuat korosi. Nah, itu bisa kalian antisipasi. Dan untuk saran saya, kalian beli aja minyak rem dengan spesifikasi dan warna yang sama seperti yang ada di mobil kalian. Misalkan saya menggunakan warna merah seperti ini, ya saya harus beli yang warna merah juga. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menambah ketika minyak rem ini berkurang ataupun mengganti sewaktu diperlukan. Misalkan saya harus menguras minyak rem di mobil saya langsung bisa melakukannya sesuai dengan spesifikasi dan warna yang ada di mobil saya. Jadi lebih mudah ya teman-teman untuk melakukan perawatan kalau kita punya cadangannya di rumah. Seperti yang saya pakai ini di mobil saya menggunakan yang warna merah untuk si minyak remnya ini, dan saya menggunakan DOT3, tidak menggunakan DOT4 seperti ini. Jadi karena memang dari awal saya menggunakan DOT3, jadi untuk pengisian, dan ini saya beli yang besar ya, jadi untuk mereknya apa saja, tidak terpaku di satu merek seperti yang saya pakai, karena ini saya nggak di endorse, jadi bebas. Yang penting kalian pastikan minyak rem yang kalian gunakan itu kualitasnya bagus. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.